ketemu lagi sama saya Vina. Saya dari komunitas Extreme Public Speaking. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai satu orang narasumber. Dia adalah seorang pengusaha di bidang digital advertising. Kita langsung perkenalkan aja yuk. Halo, selamat siang. Siang, Mbak. Kenalin guys, ini Mas Dipo. Kenalin dulu ya, nama lengkapnya? Saya biasanya orang manggil Dips. Oh, panggilannya Dips guys. Nama Dipo Pratama. Nama lengkapnya Dipo Pratama. Usahanya dari mulai kapan ya? Kalau untuk usaha, ini basic latar belakang ya. Iya. Usaha itu udah mulai dulu dari kuliah. Oh, dari kuliah udah mulai ke bisnis. Cuman pada saat itu karena masih kuliah, jadi setengah kuliah, setengah bisnis. Saya dulu mainnya di konveksi distro, bikin brand sendiri. Musim-musimnya itu kan saya dari Pekanbaru ya. Iya. Musimnya kan itu kaos-kaos ala anak pop-popan gitu, anak popang gitu. Jadi ya udah ngikutin tren, tapi sambil kuliah juga. Itu 2013 awalnya. 2013 awalnya, terus 2014 saya stop, 2015 karena saya kan fokus pada saya itu skripsi. Oh, skripsi. Fokus skripsi. Jadi 2014 stopin usaha, 2015 wisuda, langsung saya ke Jakarta. Nah, di Jakarta. Mulai merantau ya. Mulai merantau di Jakarta, mulai fighting lagi nih, mulai lagi dari nol. Iya. Usaha kemarin saya stop dulu. Nah, sampai sehingga kan berarti saya harus kerja dulu ya. Saya kerja 2015, cuma 2016 saya hati kecil ini kayaknya memang kepingin ini ada yang nggak bener nih, ada yang nggak bener. Kenapa nggak bener? Kayak gue nggak bisa deh kerja sama orang gitu. Nggak bisa kerja karena bawaan. Jiwanya udah jiwa usaha gitu ya. Nah, iya, karena kayak jiwa meronta-ronta itu gue nggak bisa diatur-atur orang nih. Kalau bisa gue yang manage semuanya, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang. Jadi 2016 saya buka lagi nih, buka store. Yang pertama konsepnya itu kan cuman order-orderan. Sekarang saya buka store tapi di Pekanbaru. Saya buka store di Pekanbaru, ambil barang dari Jakarta, kirimnya ke Pekanbaru. Produksinya di sana? Ambil barang di sini, tapi itu jatuhnya bukan bikin brand sendiri. Oh. Saya ngambil produk-produk dari Jakarta. Dijualin di sana? Iya, brand-brand kayak itu deh, sup-sup gitu, Volcom. Taruh di sana 2016. Okay. 2017 itu sambil sambil kerja. 2017 habis stop. Jadi emang jiwanya jiwa dunia pembisnis gitu ya? Lebih nyaman di sana atau emang pengen bantuin orang buka lapangan kerja gitu kan? Kalau dibilang jiwa itu terbentuk ya, bukan karena ada sendiri, karena terbentuk satu karena tuntutan. Karena saya merasa before 30 ini kita harus ngelakuin banyak hal untuk hidup ini, gitu kan? Apapun itu, selagi lu bisa lu lakuin. Karena apa? Banyak orang di saat malamnya itu mereka sudah berpikir, misal kita ada seorang karyawan nih, saya pribadi nih kan, udah keluar nih ide-ide nih, gue pengen bisnis ini, tapi di pagi hari mimpi itu hilang karena gue harus gini lagi, karena gue harus jadi karyawan lagi gitu. Gue memperkaya orang lain gitu, sementara kita punya potensi untuk itu. Jadi tiap hari gitu aja. Nah, nggak bisa nge-explore diri gitu loh. Makanya ya itulah jadi keluar naluri itu berbisnis itu awalnya gitu. Mulainya ya. Terus kenal sama komunitas kita nih Extreme ini dari mana asalnya? Ketemu nyari-nyari di Facebook kah atau Google gitu? Komunitas KPSI ini awalnya yaitu saya kan udah karena konteksnya ruang lingkup bisnis, saya masuk itu yang namanya ada Big Indonesia Foundation. Nah, di situ itu foundation yang mewadahi para pengusaha muda khususnya, mau itu UMKM, mau itu personal branding seseorang. Nah, saya gabung di sana. Nah, kebetulan memang salah satu member Big Indonesia itu yang sekarang adalah ketuanya, Mas
situ kan nge-share ke grup. Ini ada open ini lah untuk ke grup untuk open public speaking. Saya lihat ini kayaknya ya menarik nih kayaknya. Makanya saya gabung di situ karena itu sih tahunya dari sana. Terus semenjak yang pandemi COVID ini nih, usaha apa yang dilakukan? Sempet down atau emang beralih bidang? Karena kan kondisi Indonesia lagi kayak gini ya. Ini seru nih. Gini. Corona itu membuat segala faktor apapun itu orang in the world ya, karena ini pandemi ya. Pastinya itu apapun sektor itu hancur kecuali satu, market yang berbau online, marketplace. Ya, karena berdasarkan data itu kurang lebih 70% semenjak corona dari Maret sampai sekarang itu orang semuanya dari marketplace online lah, digital lah. Makanya sekarang zaman corona ini kalau bisa saya bilang itu zaman digitalisasi ya, karena semua berbau online. Jadi yang kalau pertanyaan tadi gimana? Usahanya beralih? Nah, saya beralih. Awalnya saya offline, saya kebetulan main impor saffron dari Arab, saya impor ke Indonesia kebetulan. Itu bulan tahun lalu saya mulai, itu bulan September tahun lalu sampai di Februari, kan itu sebelum corona. Pas di Maret kan saya ini toko offline ya, saya terkendala karena impor dari Iran. Saya betul ambil di Iran, tidak bisa mengirim ke Indonesia karena corona. Barang saya di stop nih, tertahan di bea cukai. Nah ini jadi buat teman-teman kalau memang kita untuk dalam bisnis ini yang paling penting itu mental ya, mental diuji. Mental itu harus sangat ya? Benar-benar diuji karena apa? Kita nggak bisa ngarepin langsung jadi ya, langsung sukses atau gimana. Tapi dengan adanya cobaan-cobaan seperti ini itu ngebentuk mental kita. Gitu. Jadi di sini kisah saya yang benar-benar jatuh bangun di bisnis ini yang kerasa banget pas yang waktu corona ini. Jadi barang saya itu nyangkut di cukai, saya itu kurang lebih 100, saya mesen itu 100 gram. Satu saffron itu 1 gramnya mungkin ya ratusan berapa ratus ribu 1 gram. Mungkin bisa searching sendiri. Jadi saya di situ udah nge-all in kan modal saya segalanya untuk ngambil itu barang, modal sama untung. Ternyata itu nggak balik karena barangnya ke bea cukai. Saya coba urus proses, nggak bisa keluar, nggak bisa. Saya mohon, saya bilang gini, satu yang bikin saya itu saya sampaikan ke dia ketika barang itu sudah keluar, bapak melakukan hal ini kepada saya, artinya bapak memberhentikan mimpi anak orang Indonesia, mimpi anak Indonesia. Karena misi saya adalah menjalankan bisnis saffron ini, yaitu itu adalah mimpi saya. Berarti bapak memusnahkan mimpi saya punya mimpi. Karena di situ saya semuanya saya akomodir dana saya untuk mengembangin bisnis lagi. Alhasil apa? Alhasil nggak bisa karena ini ada regulasi dari pemerintah, harus ada banyak hal yang untuk urus ini. Sementara saya udah nggak punya budget lagi untuk itu. Nah di situ saya mikir, reshuffle lagi otak, mikir lagi harus gimana nih. Dan saya pada saat itu Maret saya nggak bisa ini, saya harus keluar kota. Saya pergi ke Cirebon untuk nenangin diri. Saya 3 bulan di sana loh. Apa ya? Emang down banget. Saya down banget. Materi, pikiran semuanya benar-benar. Itu benar-benar nge-reshuffle banget. Itu mengelatih mental kita banget sebagai seorang entrepreneur ya. Tanggal itu pokoknya saya kabur dari Jakarta dulu untuk nenangin diri. Saya ke Cirebon. Di situ saya bukan hanya untuk nenangin diri, cuman nyari peluang lagi nih, apa sih yang bisa untuk dijadikan duit nih. Karena kalau kita adalah basic, karena ketika kita sudah masuk ke terjun ke dunia bisnis, kita harus bisa membaca peluang apa sih yang ada sekarang. Bener ya? Setuju ya? Berarti setuju banget. Saya kesana pada saat itu memang saya ada relasi, kebetulan itu paman saya sendiri dia bermain di pabrik rotan gitu. Saya mau bermain yang tetap ekspor, cuman itu berbau rotan. Jadi saya kesana belajar ilmu. 3 bulan loh saya di sana. Oh, saya 3 bulan. 3 bulan sampai dari Maret sampai bulan awal Juni sesudah Lebaran. Itu ngebentuk banget sampai berhibernasi. Saya dapetin ilmu yang tentang rotan. Cuman memang
nggak bisa move on. Saya tetap galau tetap galau pasti. Terus sampai sekarang gimana? Barangnya tetap di bea cukai ditahan Oh atau? iya ya jatuhnya dilelang sama mereka. Kalau kita nggak ambil dilelang jatuhnya. Dilelang dia ngasih waktu dalam waktu 1 bulan. Itu harus tebus berapa ratus juta? Kemungkinan kurang lebihnya gitu. Kemarin dia minta nembus 21 sementara Iya. saya ibaratnya saya udah all in nih, hanya tidak mungkin bisa ngedapetin dana segitu, cuman dalam pola pikir bisnisnya adalah itu tidak Balik kayak. ya soalnya itu saya udah hitungannya rugi. Iya. Saya ngasih di situ saya nggak dapat untung, sementara misal saya ngambil barang itu capek ngejualnya lagi, mending udah hilangin aja, ikhlasin aja. Makanya di Juni reshuffle nih, mikir otak, saya balik ke Jakarta, kontak teman apa namanya, terus dia bilang ini ada peluang bisnis kan. Saya balik Juni, balik Juni sampai balik ke Jakarta. Beliau ngajak, kebetulan itu rekan kerja dulu waktu saya kerja di perbankan, ngajakin bisnis konveksi. Oh, sekarang Konveksi yang alhamdulillah sekarang sedang berjalan ya, baru konsepnya dari bulan Juni, baru terrealisasinya sekarang. Karena memang Proses kita juga. pikirin matang-matang nih. Iya. Cuman di situ saya tidak tinggal diam. Karena itu tadi balik lagi basic adalah di dalam situasi pandemi sekarang ini kita harus bisa yang namanya Baca peluang itu baca ya. peluang satu, terus memposisikan diri. Memposisikan diri kita harus bisa beralih kemana, karena memang pasti banyak semua pada teman-teman entrepreneur saya juga Banyak juga beralih. yang kena PHK ya guys ya. Benar-benar banyak yang beralih sampai suatu ketika saya ditawarin lagi. Ya itu tadi saya bilang bisnis digital advertising itu bulan Juli. Ya memang saya lihat memang peluang digital ini memang luar biasa sekali, karena sekarang orang mau pesan apapun semuanya by sana By kan, online ya. by online. Tapi yang Gak ribet gitu masalahnya. nggak ya. ribet, karena itu kan karena ada protokol yang kita nggak boleh keluar rumah atau gimana bisa ngehasilin duit, cuman itu kita di rumah gimana caranya. Iya. Ya itu makanya saya main digital itu. Boleh sebut merek nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh. Iya, ada saya main digital advertising itu ada 2 yang konsepnya memang saya kerja di rumah aja, nonton iklan doang tapi dibayar. Itu Nonton yang paling iklan enak doang ya, ya. Jadi ada 2 sih potensinya, cuman kalau penghasilan terbesar saya untuk masa pandemi itu memang harus dari konveksi. Jadi ini jatuhnya penghasilan sampingan. Karena kalau kita berbisnis ini nggak bisa kita ngandelin dari satu pipa. Iya. Kita harus ada pipa-pipa Beberapa lain. cabang-cabang. Ya, beberapa pipa Bidang lain yang kalau seandainya di sini macet, yang di sini Ada masih lagi masuk yang income. lain. Ya, passive income masih masuk gitu. Tapi emang di keluarga itu emang semua pengusaha atau emang dirimu saja lah yang emang jiwa entrepreneur gitu? Kalau itu memang basic keluarga semua, mohon maaf, employee ya, karyawan semua. Jadi memang saya itu diminta dari kecil sampai besar itu untuk menjadi seorang karyawan. Saya itu guru. Cuman saya Basic awalnya guru ya. cuman saya enggak, karena bagi saya adalah apa ya? Emang fashion ya? Ya saya berterima kasih sekali untuk orang tua dalam diri. Cuman kita balik lagi ketika kita semakin dewasa, kita semakin mencari tahu jati diri kita di mana, sampai nemu yang paling Sebenarnya apa sih? iya sebenarnya apa sih passion gua nih, passion saya ini apa sih sebenarnya, sampai minta izin pada saat saya mulai berbisnis. Saya berhenti kerja itu kan 2018 saya berhenti kerja, berbisnis coba pelan-pelan. Saya masuk saya sampai sekolah bisnis Sampai sekolah di mana? di EU Entrepreneur University. Saya niatin, maksudnya Melihat saya modelin banget ya. nih, karena memang Harus tahu dari dasarnya dari kalau saya gimana pribadi, gitu. kalau lu memang mau terjun ke dalam satu bisnis tuh nggak usah setengah-setengah, all in. Jadi cacing naga-naga, jadi enggak ya nggak sih? Ya kan? Jadi memang saya sekolahin, saya bayar gini-gini, yang penting ajarin saya. Pada saat itu ya itu udah kayak yang sukses sekarang, Ayam Bakar Mas Mono, yang punya Primagama, Itu dari sana itu mentor-mentor juga. saya. Itu terus siapa lagi? Ipo, Mas Ipo, itu mentor juga.
ya banyak tamatan EU sana yang kayak Rangga Umara ya, yang pecel lele lah, yang mereka udah bisnisnya memang udah gede-gede mana. Jadi saya tertarik untuk sekolah bisnis karena ada mereka intinya. yang Ada udah mereka jadi gitu. yang udah jadi Kita tolong ikutin dong ajarin gue jejaknya dong, gitu. ajarin dong gitu. Kayak gitu ya. Terus motivasi apa ya, atau ada motivator yang benar-benar ngaruh nggak sih, misalnya siapa sih satu orang gitu yang mempengaruhi motivasi kita gitu saat kita lagi down kayak gitu, ada nggak sih gitu? Oh, pasti. Setiap kita pasti punya satu orang kiblat kita ya. Kalau untuk berbicara tentang motivator saya yang membuat saya menjadi seperti ini itu Dale Carnegie. Basic Dale Carnegie, mungkin boleh kalian teman-teman searching di Google Dale Carnegie itu siapa. Di Jakarta udah ada sekolahnya, Dale Carnegie Corporate yang memang khusus di sana membahas tentang psikologis seseorang, berbau tentang psikologis mental dan gitulah. Cuman semakin awalnya dari sana. Tapi memang saya paling suka Dale Carnegie. Cuman yang masih ada di dompet saya. Baru-baru ini saya reshuffle, mengimplementasikan sesuatu hal yang baru, yaitu yang ada di Indonesia, Mardigu. Bisa dicari guys. Ya kuncinya itu harus ada ketika kita memang ada kiblat kita, ya udah ikutin aja rekam jejaknya gimana, karena beliau juga seorang pebisnis apa harus ada kita simpan. Saya simpan di dompet saya. Itu enggak mimpi saya untuk mimpi kecil yang untuk kayak gitu. Saya bisa bertemu beliau. Tapi emang Bosman Mardigu. semoga bisa ketemu ya guys ya. Iya. Tapi emang berpengaruh banget ya. Oh iya, sangat. Oh iya, itu sangat berpengaruh banget. Apalagi pas lagi down kayak gitu ya. Sangat berpengaruh banget kalau kita bisa ngelihat sudut pandang orang-orang yang kita suka ya, karena itu bakal ngebangun mental kita. Tapi ada sisi di mana memang kita udah nggak peduli sama dia, lagi pingin sendiri banget. Ada itu fase-fase seperti itu, bakal siapapun kita yang bermain di dunia Bisnis. entrepreneur ini pasti bakal ngalamin fase-fase yang seperti itu ya, jatuh bangunnya gimana. Iya. Ya, kalau bagi saya memang kunci sukses itu semua orang sukses. Cuma sukses dengan cara mereka masing-masing. Sukses itu bukan berupa financial saja, benar nggak sih? Iya, benar sih. Ketika kamu sedang menghadapi suatu problem dan kamu bisa menyelesaikan problem itu kita sukses. Seperti sekarang ini kita bisa berkumpul, kita sukses. Ya nggak sih? Iya. Ya sudut pandangnya tanda kutip ya. Gitu. Ini bisa dijelaskan Oh, iya. mungkin ya, bawa buku. Ya ini Motivasi mungkin kan kita nggak tahu nih. ini benar. Ini saya udah lama banget saya dapat chat saya cuma bisa kontak Mardigu itu, Bosman itu dari Instagram, karena dia setiap saya posting dia pasti nge-send doang story saya. Jadi saya chat, saya minta, Bosman tolong rekomendasi buku apa sih yang paling menarik bagi Anda, dan dia ngasih buku ini. Ini Grameter ya? Nggak ada di Grameter, karena edisi tahun 90-an. Saya dapatnya di Jogja Mesen. Ini pesen juga ya? Di Jogja. Berarti emang bukunya buku langka banget. Buku langka banget yang nggak semua orang, karena ini nggak semua orang juga bakal ngerti, karena ini memang buku aneh. Tapi memang benar-benar intinya adalah how the world work gitu, bagaimana dunia ini bekerja. Jadi memang konsep buku ini menceritakan proses alami dunia ini, baik itu dalam segi bisnis, ekonomi, politik, geopolitik, apapun itu. Gimana sih sistem pekerjaan di awal? Karena dengan kita bisa mengunci itu, kalau kata Mardigu, kita bisa menguasai geopolitik, geoekonomi, dan satu lagi saya lupa. Saya rasa kita bermain di bisnis apapun itu bisa dapat kuncinya, dan ada di buku ini. Mungkin boleh juga nih, terlalu banyak ya. Saya ngasih apa ya? Noam Chomsky. Ini buku recommended banget buat kalian. Ya. Mungkin nanti kalau Mas Dip udah baca semua bisa sharing ya. Nanti mungkin ada di volume berikutnya ada kita sharing. sesi ya selanjutnya gitu kan. Intinya dari buku ini tuh apa gitu. Yes benar. Terus harapannya nih untuk ke depan di dunia bisnis buat Mas Dip sendiri gimana nih? Kalau kita bicara harapan, Selalu untung ya? Enggak juga? Enggak. Setiap manusia harus punya harapan. Setiap manusia harus punya harapan. Karena apa? Karena ideologi kapal. Kapal itu diciptakan untuk apa? Kapal itu diciptakan untuk berlayar. Iya. Ya kan? Jadi
ya udah, kita diciptakan untuk apa? Untuk maju terus. Harapan saya adalah untuk saya personal, apapun keadaan yang menimpa kita, menimpa diri saya tuh, saya nggak akan nyerah. Saya akan keep fighting terus, karena selama kita percaya ya, kunci pribadi, selama kamu mempercaya, ketika kamu punya mimpi, ya, ketika kamu punya mimpi, kamu punya harapan, dan kamu yakin akan hal itu, kejar, fokus, kejar, dan kejar. Pasti bakal banyak yang tidak akan suka dengan kita punya ide, akan dianggap orang aneh. Lu udah enak-enak kerja, lu ngapain kayak gini, lu udah enak-enak gini, ngapain gini. Tapi kalau kita udah percaya, udah yakin, jangan pedulikan omongan orang banyak, bersifat bodoh amat, just do it, lakukan, karena hasilnya itu nggak cepet. Hasil itu akan ketahuan nanti 5 bahkan 10 tahun. Nggak, it's okay, it's worth it. Karena apa? Karena memang untuk kita mengusahakan sesuatu itu setimpal nantinya, daripada ini mohon maaf tanda kutip, karena ini dalam sudut pandang entrepreneur, pengusaha. Banyak orang mau bekerja 30-40 tahun dia menjadi karyawan, tapi untuk mulai berbisnis setahun 2 tahun aja kapok. Iya. Sementara dia untuk jadi karyawan, employee, betah lama-lama banget. Lu punya mimpi sebenarnya, cuman lu nggak berani. Apa artinya? Artinya tidak berani keluar dari zona nyaman. Iya. Karyawannya setiap bulan dapat gaji, nggak mikirin rugi, untung bodo amat. Gitu. Iya. Dan juga memang posisi saya menguntungkan karena saya belum berkeluarga. Saya masih sendiri. Jadi saya targetin before 30, apa yang mau gue lakuin, saya lakuin. Before 30, karena saya punya target 30. Untuk ngejar semua mimpi saya apa segala macam. Karena hidup ini menarik gitu loh. Hidup ini menarik. Apa ya? Lu kerja ya bikin menariknya adalah ada sebuah hal yang bisa kita bicarakan ke anak cucu kita nanti. Berbeda dengan hal ini mungkin dari kutipan Habibie juga kan. Berbeda dengan hal kalau kita adalah, mohon maaf ya, sayang ini bukan bukan pengen menjadi, ini sudut pandang pengusaha. Ya, orang yang mau bekerja lama 20-30 tahun, apa yang mau diceritakannya? Papa ngantor aja ini dari jam 8 sampai jam 5 85 maksudnya stuck, monoton loh hidup lu kok itu kalau sudut pandang saya pribadi, karena itu prinsip seseorang beda-beda. Cuman ada orang yang bisa mengkombinasi dengan mereka berbisnis dan juga mereka berusaha, tapi memang tidak bisa 100%. Dan ada pun yang sukses dari hal-hal kayak gitu adalah mereka yang mempunyai kedudukan, mereka yang punya postur kedudukan, jadi mereka yaitu nyuplainya baik. Dan ada juga yang 0,0 memang ada yang sukses juga dari itu. Oke, jadi emang dibutuhkan benar-benar kayak proses sejarahnya itu nanti diceritain tuh ke cucunya ya, ke anak-anaknya gitu. Tapi emang bener juga sih, jadi karyawan tuh emang membosankan. Tapi yang nggak capeknya tuh mau untung mau rugi ya udah kita dapat ya sebulan segitu. Tapi udah stuck gitu, iya kan? Apa ya, seru gitu. Lu ya hidup ini seru gitu. Hidup ini lu nggak ditentukan oleh waktu. Lu tidak menukar diri lu dengan waktu. Lu menakar diri lu sendiri. Lu mau digaji berapa, lu nentukan diri sendiri. Gitu doang. Makanya ya gitu deh konsep untuk ini, tanda kutip ya. Ini tanda kutip pemikiran untuk hal-hal yang pengusaha-usaha gitu kan. Bukan untuk semuanya gitu. Menurut pemikiran saya sebagai entrepreneur. Iya. Terus untuk harapan untuk komunitas ekstrim public speaking ini apa nih, harapan ke depannya? Oh, harapan untuk ini pasti besar banget. Gede banget. Harapan saya adalah untuk KPSI ya, mungkin di sini juga ada emasnya. Harapan saya adalah Indonesia ini sungguh kaya, sungguh luas dan istimewa menurut saya, karena memiliki beraneka ragam budaya, hal apapun itu. Dan di sana kita anak-anak muda Indonesia ini punya talenta. Dan harapan saya untuk KPSI ini adalah
tolong dong gitu, sediain wadah-wadah untuk orang-orang yang memang kepingin show up gitu. Iya. Show up, mereka punya mimpi, cuma mereka kadang bingung, gua harus kemana, karena nggak tahu gua kemana, ya udah deh gua. Bener. Nah ya, cuman ya itu harapannya itu bisa memfasilitasi orang-orang seperti saya, orang-orang yang saya punya mimpi juga menjadi, karena ini kuncinya menjadi apa ya, mentor ya. Kalau saya sendiri juga mungkin mementorin 2 bidang ya, gitu. Sekarang online gitu ya, tapi dengan ada ini saya bisa langsung face to face gitu enak. Harapan saya itu tadi, tolong fasilitasi ya, berupa grup, berupa sharing, dengan ada pertemuan, materi-materi, konsepnya lebih matang lagi untuk bisa merekrutmen mimpi-mimpi mereka ya, agar ini bisa lebih besar lagi ya, pastinya, amin. Amin ya, semoga aja harapan saya juga kayak gitu sih. Jadi guys, intinya kalau jadi pengusaha itu dari mental dulu ya Mas ya. Yes. Mentalnya, keberaniannya, Mental is number one. ya kan. Apapun yang dilakuin, apa yang terjadi, misalnya lagi down kayak gitu harus I gimana don't itu. care. Aduh, Udah selama percaya maju. fokus juga Yes. sama impiannya ya. Oke. Satu lagi, persisten. Oh, persisten itu sejenis gimana nih? Persisten Konsisten tanpa persisten bisa jalan juga ya. bisa. Konsisten dengan ada persisten itu gigih ya. Konsisten kan berulang, Iya. ya kan, repetition, mengulang terus, repetisi. Dengan ada kita gigih seperti itu, konsisten itu, insya Allah nggak usah pedulin orang dah, udah lu fokus sama apa yang lu kerjain, lu yakin jadi, lu tinggal nunggu waktunya doang. Amin. Iya, Amin. amin. Karena itu yang diajarin mentor-mentor tuh kayak gitu. Gitu ya. Kita harus sering baca-baca motivasi kayak gitu-gitu biar lebih semangat juga sih, kepengaruh juga kan buat Mungkin kita. saya menang semangatnya doang ya sekarang ya. Kan lagi proses Mas, biar ntar Terus jatuh bangun. masih gitu. Apalagi kan kondisi Indonesia emang lagi kayak gini kan. Kita emang harus masih harus selalu bersyukur ya. Bersyukur pasti. Kita masih bisa dikasih kerjaan, ada penghasilan gitu kan. Banyak kan orang yang di PHK. Oh, banyak sekali. Banget gitu loh. Sampai ada tindakan kriminalitas karena Kayak gitu. Oke deh guys, pada kesempatan kali ini gitu aja kali ya Mas ya. Kalau misalnya oke, itu. siap Terima Mas kasih Mbak Tina. banyak udah Berbagi. bersedia waktunya berbagi sharing ilmunya gitu. Di lain kesempatan harus ada lagi waktu untuk bisa wawancara terus ngasih motivasi lagi ke kita gitu kan. Undang-undang saya lagi kalau ada ya. Pastinya. Oke. Oke guys, sampai sini dulu. Nanti mungkin ada sesi selanjutnya dengan narasumber yang berbeda ya Mas ya. Oke, ya udah sampai sini dulu ya. Selamat siang.